Halo anak-anak STK, apa kabarnya? Hari ini kembali lagi bersama Bu Weni di tema 2, subtema 4, muatan bahasa Indonesia. Nah, ada 2 materi yang kita akan bahas hari ini. Yang pertama tentang peta pikiran dan cerita bergambar. Kita ke materi yang pertama yuk. Di materi pertama ini kita akan membuat peta pikiran berdasarkan sebuah teks percakapan. Ini dia nih teks percakapannya. Tapi teks percakapan ini dapat kalian baca secara lengkap di materi yang sudah Bu Guru kirim melalui Google Classroom. Karena hari ini Bu Guru akan menjelaskan dalam video secara garis besar saja di percakapan wawancaranya ya. Jadi percakapan wawancara ini diperankan oleh Edo dan Pak Ari. Edo sebagai wawancara dan Pak Ari sebagai narasumber. Menurut percakapan ini, keduanya merupakan salah satu guru dan salah satu siswa di sebuah sekolah. Edo mendapat tugas dari guru kelas 3 untuk mewawancarai Pak Ari gurunya tentang kebersihan di sekolah mereka. Jadi menurut Pak Ari, kebersihan di sekolah itu sangat penting karena dapat mempengaruhi proses pembelajaran di sekolah. Jadi menurutnya bahwa kalau kita belajar di lingkungan yang bersih dan tidak berbau tidak sedap dapat meningkatkan konsentrasi kita belajar. Jadi kalau menurut dia, kalau kita belajar di lingkungan yang kotor dapat mempengaruhi konsentrasi dan mempengaruhi nilai mereka sebagai siswa nantinya. Nah, begitu kurang lebih menurut percakapan tersebut, informasi yang kita peroleh kita dapat tuangkan dalam peta pikiran. Nah, ini dia peta pikirannya. Jadi, peta pikirannya kita beri judul pentingnya kebersihan lingkungan sekolah. Jadi, dari percakapan itu kita dapat 3 informasi penting. Yang pertama adalah kebersihan lingkungan dapat membuat siswa merasa nyaman saat proses pembelajaran. Yang kedua, dengan menjaga kebersihan, secara tidak langsung warga sekolah juga menjaga kesehatan diri. Yang ketiga, lingkungan yang kotor dapat menghambat pembelajaran karena dapat menimbulkan rasa tidak nyaman saat proses pembelajaran sehingga berdampak pada konsentrasi siswa. Nah, itu tadi adalah 3 informasi penting yang kita dapatkan dari hasil wawancara tersebut. Oke, kita ke materi yang selanjutnya, materi kedua yaitu tentang cerita bergambar. Jadi cerita bergambar itu adalah sebuah cerita yang disajikan dalam bentuk gambar ya. Nah, dalam cerita bergambar dapat diperoleh beberapa informasi dengan cara memperhatikan dengan cermat setiap gambar, kemudian merangkainya menjadi sebuah cerita tertulis. Kita mulai yuk. Oke, ini dia gambar yang pertama. Informasi yang kita dapat peroleh adalah kita bisa lihat di sini ada 3 orang anak yang sedang bermain ya. Nah, slide-nya pencet nih. Aduh, gimana sih Bu Guru? Oke, lanjut ya. Nah, ini kita anggap saja Edo, Bayu, dan Udin. Edo, Bayu, dan Udin sedang bermain. Kemudian ada gambar kedua. Edo tidak mencuci tangan saat makan. Itu informasi yang kita dapat peroleh. Bisa dilihat dari gambar ya. Sini ada anak lain yang mencuci tangan sedangkan Edo belum mencuci tangan ingin mengambil makanan. Yang ketiga ada gambar yang berikutnya yaitu di sini terlihat bahwa 2 orang anak lainnya sedang makan dengan lahap sedangkan Edo terlihat kesakitan. Nah, di sini bisa kita simpulkan atau informasi yang kita dapat adalah saat memakan kue Edo merasa sakit perut karena tadi tidak cuci tangan. Oke, yang keempat adalah di sini ada gambar bahwa Edo sudah terbaring di tempat tidur sedangkan 2 anak lainnya melihatnya. Jadi bisa kita simpulkan informasinya adalah Bayu dan Udin membawa Edo untuk beristirahat ya, dibawa pergi ke kamar untuk istirahat. Oke, dari keempat informasi tersebut kita dapat merangkainya menjadi sebuah cerita tertulis sebagai berikut. Edo, Bayu, Udin sedang bermain di halaman rumah. Saat selesai bermain, mereka hendak memakan kue di atas meja. Sebelum memakan kue tersebut, Bayu dan Udin mencuci tangan mereka terlebih dahulu hingga bersih. Edo tidak mencuci tangannya sebelum makan kue. Akibatnya saat makan kue tersebut, Edo merasa sakit perut. Bayu dan Udin membawa Edo ke kamar untuk beristirahat dan diberi obat agar ia lekas sembuh. Oke, sekian dulu penjelasan dari Bu Guru tentang materi kita hari ini. Semoga kalian bisa menyimak dengan baik. Kalau ada yang belum
paham atau masih kurang jelas, kalian bisa ulang video ini atau membaca ringkasan materi yang sudah Bu Guru kirim melalui Google Classroom ya. Sampai jumpa semuanya, salam sehat.